Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1310. Halaman leluhur Sekte Galaksi diinjak-injak dan dihancurkan. Pada hari itu, berita ini menyapu alam bintang asal ilahi seperti badai, menyebabkan gempa bumi besar. Sekte Galaksi adalah salah satu raksasa paling terkenal di langit berbintang. Tapi sekarang, bahkan halaman leluhur telah diinjak-injak dan dihancurkan, yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan badai yang ditimbulkan berada di luar imajinasi. Pada hari yang sama, sebuah barang antik tua dari Sekte Galaksi berdiri, dengan marah memarahi pengamat karena dianggap tercela, memanfaatkan bahaya orang lain, dan memalukan. Pada saat yang sama, barang antik lama mengumumkan bahwa tidak ada korban di Sekte Galaksi, dan mengancam bahwa setelah leluhur mereka menginjakkan kaki di jalur kenaikan, mereka akan membunuh Guanzu dan membalas rasa malu mereka. Ketika berita seperti itu menyebar satu demi satu, dunia terkejut. Banyak orang tidak percaya. Bagaimanapun, era baru telah dimulai di semua lingkaran langit berbintang, dan jalur kenaikan yang telah menghilang untuk selamanya akan muncul kembali di dunia. Di masa depan, ini akan menjadi era ketika para biksu Ascension Realm memimpin gaya centil. Selain itu, baru-baru ini, karena berita reinkarnasi penonton, ada banyak kegemparan di langit berbintang. Hingga saat ini, bahkan sebagian besar kultivator di dunia tahu bahwa seseorang membantu membuat penonton menjadi sasaran kritik publik, menyebabkan masalah. Tuan masih sangat kuat, dia tidak peduli dengan perubahan situasi sama sekali, dan menginjak gerbang Sekte Ilahi Singhe. Siapa yang tidak kaget? Bagaimana kalau bersikap rendah hati dan terkendali? Apakah mungkin untuk menghindarinya? Tidak mungkin. Bisa diperkirakan akan ada lebih banyak pembunuhan terhadap penonton, tapi saya tidak tahu berapa lama penonton akan hidup. Aduh, mungkin saat penonton jatuh, itu artinya tirai zaman dulu. Ketika dunia luar ramai, Su Yi dan Wei San telah meninggalkan alam bintang asal ilahi. 7 hari kemudian, di langit berbintang yang luas, sebuah perahu kecil terbang bersama Su Yi dan Wei San. Tuan muda, alam bintang ibu kota dewa ada di depan. Wei San berbisik, matanya rumit dan emosional. Alam bintang Sendu, alam pertama langit berbintang. Ya, judul yang mempesona membuat alam astral Sendu diselimuti dengan warna misterius yang tak terhitung jumlahnya. Ada banyak aliran Taoisme dan ribuan kelompok etnis di sini. Tanah leluhur dari 6 penganut Tao kuno semuanya tersebar di dalamnya. Para raksasa, 8 raja dunia yang mendominasi alam bintang, semuanya menempati tempat di alam ini. Alam astral lain di Dongsuan Yu jauh dari sebanding dengan alam astral Sendu. Menurut rumor, pada awalnya, alam astral Sendu memiliki jalan menuju alam abadi. Untuk Wei San, alam bintang Sendu hanya memiliki satu nama. Kampung halaman. Dia dan Tuan Muda tumbuh di alam astral ibu kota dewa, berkultivasi dan berkeliaran di sini, dan meninggalkan terlalu banyak kenangan di sini. Di atas kapal, Su Yi diam-diam membuka matanya dan melihat ke kejauhan. Di langit berbintang yang luas di kejauhan, ada garis besar dunia yang tak terbayangkan, bahkan jika Anda melihatnya dari kejauhan, Anda hanya dapat melihat sudut dunia ini. Bintang yang tak terhitung banyaknya berputar dalam satu siklus, dijaga oleh sebuah galaksi. Tapi di depan belahan dunia ini, mereka semua sangat kecil. Seperti debu di kaki raksasa. Itulah alam astral. Ini berbeda dari alam astral lainnya, yang mencakup berbagai bidang dunia, besar dan kecil. Di alam bintang Sendu, hanya ada satu dunia, Sendu. Pada saat ini, ketika dia melihat alam bintang ibu kota ilahi, adegan kenangan milik para penonton muncul di benak Su Yi. Selama kehidupan Master, ia telah melakukan perjalanan ke alam bintang utama dunia, dan telah melewati banyak tempat yang tidak diketahui dan misterius, seperti anak hilang yang berkeliaran di dunia. Tapi yang paling tidak bisa kutahan di hatiku adalah alam astral. Karena ini kampung halamannya, kembalilah ke Wan Liu Cheng, dan lihatlah. Su Yi memesan. Bagus. Wei San setuju. Dunia Tuhan dibagi menjadi 36 negara bagian. Sebuah negara sebanding dengan pesawat dunia terbesar di langit berbintang, dengan wilayah yang luas. Selain itu, selain 36 negara bagian, ada banyak daerah yang tidak dapat diketahui dan misterius, serta banyak gua dan rahasia serta tempat terlarang. Adalah penonton di puncak, setelah lama menjelajah, saya belum bisa mengukur wilayah dunia para dewa. Kota Wan Liu, salah satu dari ribuan kota di Qizhou. Di mata para biksu di Qizhou, Wan Liu Cheng tidak mencolok, dan bahkan dapat digambarkan sebagai pedalaman. Tapi ini hanya dibandingkan dengan kota-kota lain di Qizhou. Jika Anda membandingkan benua Changqing, skala kota Wan Liu cukup untuk menyaingi wilayah seluruh Xia besar. 2 hari kemudian, kota Wan Liu, gerimis berkabut turun dari langit. Su Yi dan Wei San datang dengan kekuatan penuh. Kota ini makmur dan penuh lalu lintas.
Suyi dan Wei San berjalan di dalamnya, seperti pengembara yang kembali ke tanah air, menyentuh pemandangan dan merasakan cinta, dan banyak gambar masa kecil muncul di benak. Bagi Suyi, pengalaman dan kenangan ini adalah milik tuannya. Tapi itu juga milik kehidupan masa lalunya, belum lagi keanehan dan keterasingannya. Sebaliknya, ketika dia mengalami emosi dalam ingatan ini, dia juga merasakan banyak emosi. Sayangnya, waktu berlalu dan banyak hal berubah. Wan Liu Cheng tetaplah Wan Liu Cheng, tapi bukan lagi yang diingat Suyi. Ingat, dulu ada rumah bordil di sana, dan gadis-gadis di gedung itu lebih cantik dari yang lain. Ketika aku berumur 16 tahun, aku membawamu ke gedung untuk minum, tetapi kamu tersipu, bingung, aku diejek oleh gadis itu. Suyi menunjuk ke sebuah restoran di kejauhan, tertawa dan menggoda, nanti, kamu kejam dan mengancam akan membeli rumah bordil dan gadis-gadis di rumah bordil di masa depan. Wei San tercengang dan berkata dengan malu, saya masih muda dan sembrono pada saat itu, jadi apa yang saya lakukan dengan hal-hal ini? Terlebih lagi, saya adalah anak yang jujur saat itu, tidak seperti Anda, Tuan Muda. Mereka semua menjadi romantisme terkenal di rumah bordil. Suyi berkata dengan santai, kamu tidak ingin menjadi anak yang sembrono, apalagi aku hanya pergi minum dan tidak melakukan apa-apa lagi. Keduanya berjalan ke depan sambil berbicara. Hingga senja, keduanya sampai di sebuah gunung tandus di timur kota. Inilah hutan serigala kayu purba, dengan pepohonan yang menjulang tinggi dan banyak bangunan terbengkalai yang berserakan. Tiba di sini, senyum di wajah Wei San menghilang, dan warna suram yang tersisa muncul di antara alisnya, dan berbisik, Tuan, Linlang Secret Realm, telah hancur total, kami, dan jangan pernah kembali. Dahulu kala, hutan tandus ini awalnya adalah rumah kuno, dan ada pintu masuk ke alam rahasia di rumah besar itu. Guanzu dan Wei San dibesarkan di sini. Ini adalah rumah mereka. Linlang Secret Realm benar-benar runtuh dan menghilang. Su Yi bertanya. Wei San mengangguk dengan ekspresi muram. Pada masa itu, sekelompok pembangkit tenaga listrik dengan asal-usul misterius tiba-tiba masuk ke ranah rahasia Linlang, memicu badai berdarah. Istrinya dibakar hidup-hidup oleh musuh. Ayah angkatnya, Wei tua yang lumpuh, memilih untuk tinggal dan bertarung dengan musuh-musuh itu. Hanya dia yang membawa putrinya yang berusia 3 tahun, Ajiu, ke jalan berdarah dan melarikan diri. Hingga saat ini, Wei San belum dapat mengetahui secara pasti apa asal-usul para pembunuh dan siapa yang diperintahkan oleh mereka. Su Yi duduk sendirian di hutan dengan tangan di belakang, dan hatinya dipenuhi dengan niat membunuh yang tak terhentikan. Para pembunuh itu jelas ingin membunuh mereka semua tanpa meninggalkan masalah di masa depan. Saya akan mencari tahu masalah ini sendiri. Gigi ganti gigi dan darah ganti darah. Tiba-tiba terdengar suara angin pecah di kejauhan. Wow gelombang. Sekelompok burung gagak di dahan diperingatkan dan mengepakkan sayapnya ke arah matahari terbenam di kejauhan. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1311. Cahaya matahari terbenam membuat rerumputan berjatuhan. Burung gagak itu terbang menjauh, tapi seseorang masuk. Ini adalah pria tua kurus dengan rambut menipis. Guanzu, apakah kamu masih ingat orang tua ini? Begitu lelaki tua itu tiba, dia membuka mulutnya dengan suara serak dan menatap dingin ke belakang Su Yi di kejauhan. Su Yi berbalik, menatap lelaki tua itu sejenak, dan mengerutkan kening, siapa kamu? Tidak ingat, pria tua berjubah merah itu menertawakan dirinya sendiri, itu benar, para bangsawan sering melupakan banyak hal, belum lagi dalam pertempuran Tian Haiguan, saya bahkan tidak memblokir pedang penonton. Su Yi menghela nafas. Pria tua berjubah merah mau tak mau berkata, ingat, ada kebencian yang mendalam di antara alisnya. Su Yi menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Pria tua berjubah merah. Segera, dia menunjuk bekas luka di wajahnya dengan malu dan marah, dan berkata dengan marah, tanda pedang ini berkatmu. Kamu, benar-benar lupa, sendirian, bertekad balas dendam. Tapi musuh bahkan tidak ingat siapa dia. Apakah ada yang lebih mengejutkan di dunia ini? Su Yi berpikir keras sejenak, dan berkata, saya hanya ingat bahwa dalam pertempuran pertama Tian Haiguan, saya membunuh 39 orang tua yang sok, dan ratusan ikan kecil dan udang, peran, mungkinkah, kamu salah satunya? Ikan dan udang kecil. Kening pria tua berjubah merah itu mengeluarkan urat biru, dan wajahnya menjadi suram. Orang tua, kamu tidak harus datang dari penghinaan, kan? Wei San tidak bisa menahan tawa. Pria tua berjubah merah itu menarik napas dalam-dalam, menenangkan diri, dan berkata, tidak apa-apa menjadi ikan atau udang kecil, atau melupakan siapa lelaki tua ini, aku di sini untuk satu hal. Su Yi berkata, katakan padaku. Pada saat ini, pria tua berjubah merah tiba-tiba tertawa dan berkata, apakah penonton ingin tahu keberadaan Wei tua yang lumpuh? Begitu kata-kata ini keluar, Wei San disambar petir dan berkata dengan tak percaya, ayah angkatku, dia tidak mati. Suara itu sedikit bergetar. Su Yi juga mengangkat alisnya. Dia tidak pernah menyangka akan mendengar berita seperti itu. Dia menjadi tenang dan berkata, katakan dulu, apakah Wei tua masih hidup? Tolong,
Aku akan segera memberitahumu. Mata Suyi berkedip dingin, dan dia akan mengatakan sesuatu. Pria tua berbaju merah itu mengingatkan, jika kamu berani melakukannya, aku berjanji, kamu tidak akan mendapatkan apa-apa. Wei San sangat marah dan berkata, orang tua, apakah kamu benar-benar tidak takut mati? Pria tua berjubah merah mencibir, jika lelaki tua itu takut mati, mengapa dia mengambil inisiatif untuk datang? Berbicara, dia memandang Guanzu dan berkata, pemandu, terserah Anda untuk membuat keputusan. Kamu ingin membuatku menundukkan kepala hanya karena kata-katamu. Suyi mengambil langkah tiba-tiba dan berjalan menuju pria tua berjubah merah itu. Wajah lelaki tua berjubah merah itu sedikit berubah, dan berkata, karena saya berani datang, bagaimana bisa bercanda? Berhenti. Jika Anda mendekat, Anda tidak akan pernah tahu hidup dan matinya, dari Wei tua yang lumpuh. Dia memegang jimat rahasia di masing-masing tangannya, menunggunya. Suyi tidak berhenti, dia bergerak maju sendiri, dan berkata, karena kamu tahu bahwa aku tidak pernah menundukkan kepalaku, kamu seharusnya sudah mendengarnya, aku tidak pernah takut pada apapun, ancaman, jika kamu bekerja sama, katakan padaku tujuan kamu datang ke sini dengan jujur, jika kamu tidak bekerja sama. Tepat ketika dia mengatakan ini, lelaki tua berjubah merah itu tampaknya tidak mampu menahan tekanan yang menakutkan, dan berteriak, saya katakan. Suyi kemudian berhenti, mengeluarkan kendi, menyesap, dan dengan sinis berkata, itu tidak cukup keberanian. Pria tua berjubah merah itu tampak jelek dan tidak yakin. Tetapi pada akhirnya, dia tidak berani melakukannya lagi. Dia mengertakkan gigi dan berkata, saya datang ke sini atas perintah, silakan pergi ke suatu tempat, dan ketika Anda sampai di sana, Anda secara alami akan mengetahui keberadaan Wei tua yang lumpuh. Suyi berkata, atas perintah siapa? Pria tua berjubah merah menggelengkan kepalanya dan berkata, aku hanya seorang pesuruh. Ketika kamu pergi, kamu secara alami akan tahu. Suyi sedikit mengernyit dan berkata, aku akan bertanya lagi padamu, apakah Wei tua masih hidup? Pria tua berjubah merah kali ini mengubah kata-katanya, mengatakan, aku juga tidak tahu. Brengsek, apa kau bercanda? Wei San mengutuk. Nilai. Suyi berkata langsung, kemana harus pergi? Pria tua berjubah merah itu berkata, ikuti saja aku. Berbicara, dia berbalik dan hanyut. Tapi saat berikutnya, lehernya tiba-tiba dicengkeram oleh tangan besar, dan tubuhnya tiba-tiba membeku, dan dia berkata dengan terkejut, Guanzu, apa maksudmu? Yang menembak tentu saja Suyi. Dia berkata dengan acuh tak acuh, saya tidak suka dikendalikan oleh orang lain di mana-mana. Karena Anda dapat menemukan saya, Anda harus punya rencana. Kalau begitu, datang menemui saya dengan patuh. Berbicara, dia mengendurkan leher lelaki tua berjubah merah itu, menepuk pundaknya, dan berkata, kembalilah dan beritahu orang yang mengirimmu, aku akan menunggu di sini, setelah malam ini, maafkan aku jangan menemaniku, ayo pergi. Pria tua berjubah merah itu tercengang, dan berkata, kamu tidak takut merobek wajahmu, dan kamu tidak akan mendapatkan berita tentang Wei tua yang lumpuh itu sama sekali. Suyi berkata dengan ringan, seperti yang kamu katakan, orang mati tidak berguna. Jika Wei tua ada di tanganmu, dia tidak akan mati sebelum dia bisa mencapai tujuanmu. Pria tua berjubah merah itu terdiam sesaat, lalu berbalik tanpa berkata apa-apa. Kali ini, Suyi tidak berhenti. Suyi tidak mengalihkan pandangannya sampai dia melihat sosok lelaki tua berjubah merah itu menghilang ke dalam senja. Guru, kami tidak mengikuti. Wei San mau tak mau bertanya. Apa perbedaan antara mengikuti dan pergi dengan pihak lain? Suyi berkata, kami baru saja kembali ke tanah air kami ketika musuh muncul dan bahkan menggunakan Lao Wei sebagai paksaan. Kali ini lawan, jelas luar biasa. Omong-omong, dia tampak lega dan bergumam, namun, bagiku, ini juga kabar baik, setidaknya ini membuktikan bahwa Lao Wei tidak boleh mati, ini sudah cukup. Wei San tercengang, dan hatinya bergejolak. Memang, jika ayah angkatnya meninggal dalam bencana yang tragis, itu adalah hal yang paling tidak bisa diterima. Tuan, akankah kita menunggu di sini? Jalan Wei San. Suyi sedikit mengangguk, mengambil kursi rotan dan duduk, berkata, tunggu saja sampai angin datang. Dia mengambil sebotol anggur dan meminumnya untuk dirinya sendiri. Cahaya dan bayangan matahari terbenam memandikannya di dalamnya, tampak tenang dan tenang. Menyaksikan adegan ini, Wei San juga benar-benar tenang dan berdiri diam di satu sisi. Sebenarnya, aku sudah ingat siapa pria itu barusan. Tiba-tiba, Suyi membuka mulutnya dan berkata, dalam pertempuran Tian Haiguan tahun itu, Raja Iblis Enam Tiang memimpin sekelompok raja dari alam gua untuk mendirikan biro pembunuhan, mencoba membunuhku, orang tua tadi, adalah bawahan di samping Raja Iblis Keenam. Pada saat itu, saya sedang terburu-buru, dan dalam pertempuran itu, saya bergegas pergi setelah keluar dari pengepungan, dan saya tidak membunuh mereka semua. Orang tua ini adalah sisa dari awal. Hanya saja, yang aku tidak mengerti adalah mengapa dia datang ke pintu kali ini.
Bukankah Raja Iblis ke-6 dan Gerbang Iblis Darah di belakangnya sudah dihancurkan? Su Yi mengerutkan kening saat mengatakan ini. Raja Iblis 6 Kutub, eksistensi tingkat raksasa dahulu kala, mati secara tragis di bawah pedang Guanzu dalam pertempuran Tianhai Guan. Pada awalnya, pertempuran ini menimbulkan sensasi di dunia dan mengejutkan dunia. Itu juga setelah pertempuran itu bahwa kekuatan iblis teratas, Sekte Setan Darah Surgawi, di mana Raja Setan 6 Kutub berada tidak memiliki kepala, pohon tumbang dan Hozen tersebar, dan runtuh. Saya juga sangat aneh. Dalam beberapa tahun terakhir, saya telah berjalan di bintang-bintang dan semua lapisan masyarakat, dan saya belum pernah mendengar tentang kebangkitan Sekte Setan Darah Surgawi. Wei Sandao, jika saya tahu lebih awal, saya seharusnya meninggalkan orang itu. Su Yi tersenyum dan berkata, karena dia adalah karakter pesuruh. Untuk mencegah kebocoran informasi, dia ditakdirkan untuk tidak mengetahui terlalu banyak informasi orang dalam. Aku yakin, bahkan jika kita mencarinya. Jiwa, ditakdirkan untuk tidak mendapatkan apa-apa. Wei San memikirkannya sebentar dan setuju. Langit semakin gelap, senja telah berlalu, dan malam akan datang. Wan Liu Cheng di kejauhan terang benderang, menerangi langit malam, dan samar-samar, Anda masih bisa mendengar hiruk-pikuk kota. Itu juga membuat hutan belantara tempat Su Yi dan yang lainnya tinggal menjadi semakin sunyi. Waktu terus berjalan. Hingga dini hari, awan gelap diam-diam menyelimuti langit, menutupi bintang-bintang. Suasana menyedihkan mulai menyelimuti area ini. Kulit Wei San agak dingin, dan dia tiba-tiba mendongak. Di malam yang gelap, kabut memenuhi udara, dan sesosok tubuh bergerak tanpa suara ke dalam kehampaan dan berjalan menuju sisi ini. Ini adalah pria berjubah hitam dengan topeng perunggu. Dia mengambil langkah, menyusut 1 inci, dan datang ke sini dalam sekejap mata. Alis Wei San mengerut, dan dia siap bertarung. Su Yi berbaring di kursi rotan dengan mata tertutup, seolah-olah dia sedang tidur. Ini adalah liontin batu giok pada pria tua lumpuh itu. Pria bertopeng perunggu itu berdiri 100 kaki jauhnya, dan melemparkan liontin giok dengan tangannya. Wei San diam-diam menjalankan teknik rahasia, mengambil liontin giok di tangannya, dan menemukan bahwa tidak ada ancaman, lalu dengan hati-hati melihatnya. Setelah beberapa saat, dia menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan sungguh-sungguh, Tuan muda, itu memang, liontin giok yang menyehatkan jantung, yang dibawa ayah angkat saya di tubuhnya sepanjang tahun. Su Yi diam-diam membuka matanya, memandang pria bertopeng perunggu di kejauhan, dan berkata, katakan padaku kondisimu. Pria bertopeng perunggu jelas bukan omong kosong, dan berkata, pergi ke suatu tempat bersamaku. Pidato semacam ini persis sama dengan pria tua berjubah merah. Tapi segera, pria bertopeng perunggu itu menambahkan, jika kamu tidak pergi, orang tua lumpuh itu pasti akan mati. Kata-katanya tenang, tapi ada rasa yang tidak perlu diragukan lagi. Wei San gemetar di hatinya dan menatap Su Yi tanpa sadar. Melihat Su Yi bangkit dari kursi rotan, ekspresinya tenang tanpa gelombang, dan berkata, sepertinya Anda bukan utusan utama. Kembali dan beritahu orang-orang di belakang Anda, jika Anda ingin menegosiasikan persyaratan, bawa saja Wei Tua untuk menemui saya. Jika Wei Tua meninggal, saya akan menyelesaikan akun dengan Anda satu persatu. Wei Zi kecil, ayo pergi. Setelah mengatakan itu, dia menyingkirkan kursi rotan dan berbalik. Pria bertopeng perunggu itu jelas tercengang. Orang ini, benar-benar tidak bisa diancam. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1312. Dalam kegelapan, Wei San mengikuti di belakang Su Yi dan semakin menjauh. Mata pria bertopeng perunggu menjadi sedingin es, dan berkata, dalam hal ini, saya hanya dapat mengundang penonton untuk berjalan-jalan. Tolong, untuk penekanan tambahan. Boom, auman gemuruh bergema di malam hari. Kekosongan hancur, dan tombak pendek seperti pita emas merobek ruang dan bergegas menuju Su Yi. Pedang dunia tertebas dari tangan Su Yi. Dentang, tombak emas ditahan, dan, bersama dengan pedang terbang yang meledak menjadi hujan ringan, tombak pendek emas terbang keluar. Hampir pada saat yang bersamaan, penggaris batu giok, palu tembaga, dan Daoyin muncul dari udara tipis dan meluncur ke arah Su Yi dari arah yang berbeda. Terlalu cepat, 3 harta ini muncul hampir bersamaan, dan mereka semua dihantui oleh cahaya peri yang menyilaukan, dan kekuatan mereka di luar imajinasi. Tapi Su Yi tampaknya adalah nabi yang tidak terduga, meraih lengan Wei San terlebih dahulu, dan menghilang di tempatnya dalam sekejap. Boom, tempat dia berdiri runtuh, bumi retak terbuka, dan kehampaan kacau balau. Lolos. Bagaimanapun, dia adalah penonton yang pernah memuja sebuah era sendirian, yang tidak biasa dan sebanding. Itu hanya perbaikan pedang di masa lalu, sayang sekali. Terjadi obrolan. Di segala arah, selain pria bertopeng perunggu, 3 sosok lagi muncul. Pria bertopeng perunggu memegang tombak pendek emas di tangannya, sombong. Tuan, harta di tangan mereka tampaknya adalah harta berbulu. Wei San terkejut. Bisakah Anda mengenali asal-usulnya? Su Yi bertanya. Keempat orang ini semuanya adalah raja dari kerajaan Dongyu, tetapi wajah mereka sangat asing.
Tidak mengenali. Wei San menggelengkan kepalanya. Fakta ini tidak diragukan lagi tidak normal. Catatan, di langit berbintang, semua karakter yang menginjakkan kaki di alam gua memiliki banyak latar belakang. Bahkan jika mereka terlihat asing, mereka juga dapat melihat beberapa petunjuk dari pakaian dan napas pihak lain. Tapi sekarang, dengan penglihatan Suyi dan Wei San, keduanya tidak dapat melihat asal-usul pihak lain, yang tidak diragukan lagi membuktikan bahwa pihak lain sengaja menyembunyikan auranya, atau berasal dari kekuatan misterius. Malam bagai tinta, penuh dengan niat membunuh. Suasana yang menyedihkan, seperti ombak yang bergejolak, menyapu dunia ini. Hati-hati, seseorang menggunakan harta rahasia secara diam-diam, membalikkan tren umum Zhou, dan sepenuhnya memblokir dunia tempat kita berdiri. Ekspresi Suyi tetap diam, dan dia mentransmisikan suaranya dengan lembut. Seseorang menggunakan harta rahasia untuk mengubah dunia menjadi sangkar. Dan dia dan Wei San menjadi binatang buas yang terkurung. Mampu melakukan langkah ini dengan tenang sudah cukup untuk membuktikan bahwa pihak lain siap kali ini. Boom, 4 orang di seberang tidak berbicara omong kosong, dan mereka menembak dengan berani. Jalan mereka berempat jauh dari biasa. Selain itu, mereka menggunakan harta tingkat bulu, membuat kekuatan mereka melampaui imajinasi. Jejak penghinaan muncul di alis Suyi. Sayangnya, di mata Suyi, itu tidak cukup. Dentang, pedang di dunia bernyanyi, Suyi memegang pedang ini dan memutarnya di udara. Gelombang energi pedang muncul, menyebar ke 10 arah. Boom, kehampaan runtuh, gunung dan sungai runtuh. Pengepungan dari 4 penguasa besar alam gua dengan mudah dipatahkan. Bagus, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu dapat dengan mudah menjatuhkan harta karun tingkat bulu dengan menggunakannya? Terdengar seru. Mereka berempat terkejut, menunjukkan ekspresi serius. Hati-hati, kekuatannya jelas berbeda dari prediksi kita. Pria bertopeng perunggu itu dengan cepat mentransmisikan suaranya. Sebelum beraksi, mereka telah mengumpulkan berbagai informasi dan pencapaian tentang Suyi, reinkarnasi penonton. Pada akhirnya, mereka menemukan jawaban yang mengejutkan. Pada tingkat Raja Alam, bahkan Raja Alam Gua, sulit untuk mengancam penonton. Oleh karena itu, ketika mereka mengirim kali ini, mereka semua membawa harta karun tingkat bulu untuk bertindak sebagai pembunuh besar, mereka pikir mereka cukup untuk menangkap mereka. Tetapi ketika mereka benar-benar melakukannya, mereka menyadari bahwa penilaian mereka salah. Reinkarnasi penonton jauh lebih kuat daripada yang dijelaskan dalam informasi. Jangan beri mereka waktu lagi untuk berpikir, Suyi sudah menyerang dengan pedang. Potong. Suyi mengayunkan pedangnya seperti peri yang melambaikan lengan bajunya. 4 master besar dari alam gua bergabung untuk bertarung satu sama lain. Boom, harta itu seperti air pasang, dan pedang itu seperti mendidih. Hanya dalam sekejap, aliansi keempatnya hancur, dan hartanya hampir terlempar, dan semuanya berubah. Darah seperti air terjun. Mati. Suyi memutar pergelangan tangannya, dan pedang dunia tiba-tiba meraung, menusuk tenggorokan pria kekar itu seperti kilatan cahaya. Terakhir datang dulu, pedang menyegel tenggorokan. Pria kekar itu membelalakan matanya tak percaya. Pada akhirnya, jiwa dan raganya musnah. Mundur, mundur. Pria bertopeng perunggu itu berbalik dan lari. Tapi energi pedang seperti galaksi 9 hari turun dari langit, menghalangi retretnya. Dengan ledakan keras, tubuh pria bertopeng perunggu dimusnahkan dalam aliran energi pedang. Dalam sekejap mata, 3 musuh besar terbunuh. Jangan kemari. Di kejauhan, terdengar teriakan. Saya melihat pria yang tampak seperti pemuda tampan, datang ke Wei San dalam sekejap, dan menekan bagian atas Wei San dengan segel dao di tangannya. Jika kamu berani datang, aku akan membunuhnya. Pria itu berteriak keras. Suyi meliriknya dan berkata kepada Wei San, aku akan membunuh orang yang bersembunyi di kegelapan dulu. Dengan itu, dia berbalik. Pria, dia tidak mengkhawatirkan hidupmu. Pria itu berkata tidak percaya. Wei San menyeringai dan berkata, sebaiknya kau khawatirkan hidupmu sendiri. Apa maksudmu? Jantung pria itu berdetak kencang. Pada saat ini, sebuah tangan besar tiba-tiba muncul dari udara tipis dan meraih Daoyin yang ditekan di atas kepala Wei Shan. Harta ini tidak buruk, tetapi dengan Taoisme Anda, tidak cukup untuk mengerahkan kekuatan sebenarnya dari harta ini. Itu sia-sia. Song sosok He muncul dari udara tipis, memegang segel dao di tangannya, dan berkomentar dengan serius. Pria itu ketakutan dan berkata, kamu adalah pembudidaya bulu. Song He mengenakan mahkota kembang sepatu, mengenakan jubah Tao, dan dikelilingi oleh hujan rintik peri terbang, seperti dewa, dan sikap tidak terikat itu jauh dari dunia-dunia. Cerdas. Song dia tersenyum, tenanglah. Setelah aku mencari jiwamu, aku akan mengirimmu di jalan, sehingga kamu tidak lagi harus menderita dari gejolak dunia. Pria itu berteriak ngeri, berbalik dan lari seperti orang gila. Boom, segel jatuh, bunga teratai sian bermekaran, menghancurkan tubuh pria itu. Begitu arwah pria itu keluar, dia ditangkap oleh Song He. Harta karun ini memang kuat. Wei San tidak bisa tidak mengagumi.
Jika Anda suka, ambillah. Tentu saja, premisnya adalah Master Su setuju. Lagu dia berkata sambil tersenyum. Dia memiliki sosok tinggi, menonjol dari keramaian, dan setiap gerakannya memang seperti peri di mata dunia. Tapi dengan kata-kata itu, sepertinya Su Yi yang memimpin. Song He mulai mencari jiwanya. Mencari jiwa bukanlah masalah. Hanya dalam beberapa saat, pupil Song He menyusut, meraih Wei Shan, dan mundur ratusan kaki jauhnya. Boom! Di tempat semula, jiwa pria itu meledak dan menghilang. Ini, Wei Shan terkejut, apakah jiwa orang itu dimanipulasi? Song dia mengerutkan kening, mengangguk dan berkata, ya, seseorang dari alam Ascension menembak, meninggalkan segel terlarang di jiwa orang ini. Begitu seseorang mencari jiwanya, mereka pasti akan menderita serangan balasan. Ada apa di balik kenaikan itu? Wei Shan menarik napas, menyadari asal-usul musuh-musuh ini ditakdirkan bukan masalah sepele. Waktunya berbeda. Karena saya bisa berjalan di dunia, pasti ada jiwa lain yang bisa melakukan ini. Lagu Matahe berkedip, menurut pendapat saya, di antara banyak kekuatan kultivasi teratas di dunia saat ini, saya khawatir mereka sudah memiliki roh mati tingkat berbulu yang duduk di kursi. Dan ini akan semakin sering terjadi di masa depan. Dan jiwa-jiwa yang telah meninggal itu berjalan di dunia, hal yang paling diinginkan adalah mengangkat kekuatan kutukan pada tubuh mereka, dan hanya Guru Su yang dapat melakukan ini. Berbicara tentang ini, Song He menghela nafas lega, ini juga berarti bahwa dalam periode waktu berikutnya, semakin banyak masalah akan datang kepadamu. Wei Shan mengerutkan kening saat mendengar ledakan kepanikan. Rekan Taois, yakinlah, kekuatan reinkarnasi secara alami menahan roh mati seperti saya, dan mereka harus menyadari hal ini, jadi jika ini bukan pilihan terakhir, saya khawatir mereka tidak akan melakukannya, berani tampil sendiri. Song dia berkata, tentu saja, jika mereka benar-benar berani datang, mereka tidak perlu terlalu khawatir. Setelah mengatakan itu, ada sedikit rasa percaya diri di antara alisnya. Sebagai seorang Taois sejati yang memimpin sebuah sekte besar di zaman kuno, dia Song He, bukan seorang vegetarian. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1313. Dan 1000 kaki di bawah bumi, sesosok tubuh melarikan diri dengan kecepatan penuh. Ini adalah pria berbaju hitam dengan mahkota besi dan mulut runcing. Ketika dia terbang di bawah tanah, dia secepat kilat. Dalam keadaan seperti itu, biksu biasa tidak dapat merasakan keberadaannya sama sekali. Tapi pria berbaju hitam itu tampak ketakutan, dan sudut alis serta matanya penuh dengan keterkejutan. Kesalahan informasi, bahkan jika Anda menggunakan harta spiritual tingkat bulu, Anda tidak akan dapat menyaksikan reinkarnasi Tuhan. Setelah saya kembali kali ini, saya harus memberitahu, Yang Mulia tersembunyi, sesegera mungkin. Hanya memikirkan hal ini, wajah pria berbaju hitam itu tiba-tiba berubah, dan sosoknya membeku. Boom! Pedang Qi menembus formasi 1000 kaki dan jatuh dengan keras. Lampu pedang yang menakutkan mengamuk, sehingga pria berbaju hitam itu tidak punya waktu untuk memikirkannya, dan segera mengubah arah dan melarikan diri. Dia berkeringat dingin, tubuh dan pikirannya gemetar. Pada saat itu, jika dia tidak berhenti tepat waktu, dia akan ditebas oleh energi pedang. Orang itu menangkap jejak saya. Bagaimana dia melakukannya? Pria berbaju hitam baru saja memikirkan hal ini. Boom! Energi pedang menembus permukaan lagi dan jatuh dengan keras. Pria berbaju hitam itu menjerit dan mengubah arah lagi. Lain kali, tidak peduli bagaimana dia melarikan diri, akan selalu ada tebasan pedang Qi, sehingga dia harus bersembunyi di Tibet. Tapi pada akhirnya, dia tidak bisa bersembunyi lagi, dan pedang Qi jatuh, menghancurkan bumi dalam jarak 1000 meter, dan itu juga mengenainya. Dia batuk darah, dan ada bekas pedang berdarah di depannya. Melihat ke atas, sebidang tanah ini telah lama tenggelam ke dalam jurang yang sangat besar. Di langit di atas jurang, sesosok tinggi berdiri tegak, dengan mata yang dalam menatapnya. Kenapa tidak kabur? Mata Su Yi berbinar. Pria berbaju hitam itu menarik napas dalam-dalam dan berkata, mengapa kamu tidak melakukan sesuatu yang kejam saja? Setelah tenang, dia menemukan bahwa ketika dia melarikan diri sebelumnya, jika lawan melakukan serangan yang kejam, dia pasti sudah terbunuh. Su Yi berkata dengan tenang, aku ingin tahu sesuatu. Pria berbaju hitam menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tahu apa yang ingin Anda tanyakan, dan saya dapat memberitahu Anda dengan jelas, kita semua di bawah perintah, dan kita tidak mengenalmu sama sekali. Ingin tahu yang sebenarnya. Setelah jeda, matanya menjadi rumit, percuma bagimu untuk mencari jiwa. Sebelum mengambil tindakan, kekuatan segel terlarang ditanam di setiap jiwa kami. Begitu Anda mencari jiwa, Anda pasti akan meledak. Su Yi sedikit mengernyit dan berkata, lalu mengapa aku harus menahanmu? Berbicara, dia mengangkat pedang manusia di tangannya. Tunggu, pria berbaju hitam itu berubah warna dan cepat-cepat berkata, kamu tidak ingin tahu, aku bertindak atas siapa? Su Yi berkata, bicaralah, dan kamu dapat menyelamatkan dirimu dari kematian. Kita semua saling memanggil Yang Mulia Kegelapan,
dan semua tindakan diarahkan oleh Yang Mulia Kegelapan secara rahasia. Pria berbaju hitam itu dengan cepat berkata, sekarang, Yang Mulia Angin ada di kota Wanliu. Su Yi berkata, bagaimana menemukannya? Kota Wanliu begitu besar hingga sebanding dengan negara kecil, dengan lautan manusia yang luas. Tidak ada bedanya dengan menemukan jarum di tumpukan jerami. Pria berbaju hitam mengeluarkan jimat giok hitam dan menyerahkannya kepada Su Yi di udara. Dengan jimat ini, Anda dapat merasakan jejak yang mulia tersembunyi. Petik 2. Su Yi menatap jimat rahasia hitam ini, yang diukir dengan pola sihir yang rumit, aneh, dan portal berwarna darah bengkok yang terukir di kembali. Aku akan melepaskanmu saat aku melihat Yang Mulia Kegelapan. Su Yi menyingkirkan jimat rahasia hitam, mengambilnya dari udara, dan menangkap pria berbaju hitam itu. Saya hanya berharap, Tuhan akan menepati janjinya. Pria berbaju hitam itu menghela nafas. Kota Wanliu. Larut malam, jalanan remang-remang. Di rumah bangsawan, di bawah pohon willow tua yang dipeluk beberapa orang, duduk seorang gadis yang menawan dan cantik. Gadis itu mengenakan gaun delima, rambutnya seperti air terjun, duduk cantik di kursi kayu, dan dia mengupas buah delima. Di mangkuk kecil di depannya, sudah dikupas mangkuk kecil berisi biji delima seperti oniks. Ada ketukan di pintu. Gadis itu berkata tanpa melihat ke atas, masuklah. Suaranya lembut dan berair. Gerbang halaman terbuka dan Su Yi masuk. Ketika dia melihat gadis itu, dia mengangkat alisnya, jiwa yang mati. Kamulah yang memiliki makna reinkarnasi yang dalam. Aku sudah lama menunggu di sini. Gadis dengan rok delima mengangkat kepalanya dan berkata sambil tersenyum. Anda mengharapkan saya datang. Su Yi melangkah maju. Halaman ini sangat besar, dengan jembatan kecil dan air yang mengalir, paviliun dan paviliun. Gadis itu sedang duduk di bawah pohon willow yang besar, duduk dengan nyaman dan indah. Tidak, saya pikir Anda akan mati, saya tidak perlu melakukannya sama sekali, tetapi saya khawatir Anda tidak akan mati, jadi aku harus menunggu di sini sendiri. Gadis dengan rok delima berkata dengan tegas, sekarang sepertinya orang-orang yang dikirim untuk berurusan denganmu sebelumnya, meskipun mereka disebut master tingkat atas di dunia saat ini, tidak bisa membantu. Bukan kamu. Omong-omong, dia mengambil mangkuk giok berisi biji delima dan berkata, apakah kamu ingin makan? Su Yi mengabaikannya dan berkata, Anda yang mulia Anihi. Gadis dengan rok buah delima mengangguk sedikit dan berkata, hanya satu. Implikasinya adalah ada banyak venerables tersembunyi seperti dia. Su Yi berkata, kamu dari angkatan mana? Gadis berbaju delima tertawa terbahak-bahak dan berkata, kenapa kamu merasa seperti sedang menginterogasi seorang tahanan, sungguh tidak nyaman. Su Yi berkata dengan ringan, jangan beri aku wajah tersenyum, kamu bisa bekerja sama dan hidup, jika tidak, mati. Gadis berok delima itu mengangkat kepalanya dan menuangkan semangkuk kecil biji delima ke dalam mulutnya. Jika aku bisa keluar dari halaman ini, aku tidak keberatan memberitahumu beberapa kebenaran. Su Yi berkata, hanya kamu. Gadis berbaju delima tersenyum dan berkata, saya adalah roh yang mati, dan saya paling takut dengan kekuatan reinkarnasi, jadi ketika saya tidak bisa lakukan sendiri, aku tidak akan melepaskannya. Saat dia berbicara, dia menjentikkan jarinya. Diam-diam, 4 sosok muncul di semua arah halaman. Ada pria dan wanita, dan mereka semua mati. Semua orang memegang bendera hitam di tangan mereka, cahaya hitam tetap ada, dan peri sedang berlangsung. Arai besar. Su Yi mengerutkan kening. Ini bukan formasi besar biasa. Gadis dalam rok delima menjelaskan, itu disebut, arai pemakaman Sanhai, dan terdiri dari 49 susunan pembunuh tingkat bulu. Panjang yang lalu, susunan ini adalah perlindungan gunung dan formasi pembunuhan dari seorang pembudidaya abadi tingkat atas, dan kekuatannya makmur. Sayangnya, dunia saat ini jauh lebih rendah daripada zaman kuno. Bahkan jika saya mencoba yang terbaik, saya hanya menyempurnakan setengah dari kekuatan formasi ini. Omong-omong, dia memandang Su Yi dengan mata yang indah seperti air, meski begitu, sepertinya itu cukup untuk membuat orang seperti teman Taois. Cobalah dan lihat, Su Yi tiba-tiba mulai. Swiss, energi pedang muncul dari udara tipis, dan gadis dengan rok delima dengan mudah dipenggal di tempat. Tapi Su Yi mengerutkan kening. Sosok gadis dalam rok delima berubah menjadi jimat kuning dan hancur berkeping-keping. Ini adalah pengganti, dan sangat misterius, bersembunyi dari pemahaman Su Yi. Menyadari hal ini, mata Su Yi menjadi aneh, dan sudut bibirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak membentuk lengkungan lucu. Coba saja, sesosok gadis dalam rok delima muncul dari udara. Dia tersenyum manis, mengangkat tangannya dan melambai, ayo mulai. Boom, seluruh halaman tiba-tiba diliputi oleh kekuatan formasi terlarang rune yang mempesona. Ketika formasi ini berjalan, bintang yang tak terhitung jumlahnya jatuh, laut yang tak terbatas menelan 10 arah, dan gunung-gunung kuno muncul dari tanah. Meskipun itu adalah visi, itu mengungkapkan niat membunuh yang besar. Pekarangan yang luas seperti dunia rahasia yang menakutkan, penuh dengan niat membunuh. Di sekitar halaman,
Empat arwah yang telah meninggal mengerahkan bendera perunggu untuk membawa kekuatan, arai pemakaman gunung dan laut, ini ke tingkat yang ekstrim. Di atap, gadis dengan rok delima melihat semua ini sambil tersenyum, tetapi matanya yang indah penuh dengan ejekan dan dingin. Bagaimana orang-orang di dunia ini dapat memahami kekuatan tahap Ascension? Bagaimana kalau bertanggung jawab atas reinkarnasi? Anda tidak perlu melakukannya sendiri sama sekali, hanya beberapa kekuatan eksternal, Anda dapat dengan mudah menekannya. Berhati-hatilah untuk tidak membunuhnya. Gadis dalam rok delima memerintahkan dengan suara dingin. Pada saat ini, aura menawan dan indahnya menghilang, dan seluruh tubuhnya penuh dengan kesombongan yang dingin dan kesepian, seolah-olah dia mendominasi dan mengabaikan dunia. Ya, 4 jiwa yang mati menerima perintah mereka dengan takjub. Tapi segera, Su Yi, yang terjebak dalam formasi terlarang, meledak dan berubah menjadi puing-puing yang tak terhitung jumlahnya. Semua orang tetap tinggal. Apa, mereka belum benar-benar membunuhnya? Tidak, pria itu sepertinya menggunakan harta rahasia yang mirip dengan avatar. Di bagian atap, wajah cantik gadis berok delima itu sedikit berubah. Saat itu, boom, 4 roh mati yang menjalankan formasi besar semuanya ketakutan dan merasakan ancaman yang mematikan. Ini adalah reinkarnasi. Seseorang menggeram. Boom, energi pedang itu telah dihancurkan. Ini seperti dunia 6 reinkarnasi, ditekan dari langit. 4 arwah yang mati ketakutan, dan mereka menjalankan barisan terlarang untuk pertama kalinya, mencoba menghadapi mereka. Jelas sudah terlambat. Saya melihat pedang Ki jatuh, dan kekuatan reinkarnasi mengamuk seperti tanah longsor dan tsunami, langsung menenggelamkan siluet 4 arwah yang mati. Ah, tidak. Satu demi satu jeritan melengking bergema, mengungkapkan kepanikan, keputusasaan, dan keruntuhan. Saya melihat roh-roh mati ini, seperti es dan salju yang mencair menjadi api yang mengamuk, tidak dapat mendukung satu demi satu, dimusnahkan dalam kekuatan reinkarnasi satu demi satu. Tidak ada abu yang tersisa. Seperti yang dikatakan Hong Yun di awal, mereka yang bertanggung jawab atas reinkarnasi adalah seperti penguasa kehidupan dan kematian roh mati, yang dapat membebaskan mereka dari kutukan dan hidup di dunia, dan juga bisa membuat mereka mati total. Tanpa kendali keempat arwah yang telah meninggal, formasi pemakaman gunung dan laut juga tenggelam. Di atas atap, wajah cantik gadis rok delima itu pucat pasi, matanya terbakar amarah. Brengsek, arai besar ditata dengan hati-hati, tetapi itu adalah harta rahasia pengganti untuk lawan. Dan dewa lawan, mengambil kesempatan untuk menyerang. Begitu saya mencobanya, mereka mati. Bagaimana dengan Anda, apakah Anda ingin terus mencoba? Di malam hari, Su Yi dengan jubah hijau datang dari kejauhan dan tersenyum pada gadis berbaju delima yang berdiri di atap. My Novel, Supreme Sword God Chapter 1314. Gadis dengan rok delima tampak murung dan menatap Su Yi. Segera, dia tiba-tiba tertawa, kamu berbohong, jadi aku tidak akan mengatakan kebenaran yang ingin kamu ketahui. Su Yi mendengus dan menghilang begitu saja. Saat berikutnya, bayangan pedang reinkarnasi tiba-tiba muncul, menebas ke arah gadis rok delima. Sebuah pisau emas muncul di telapak tangan gadis berok delima, dan dia menggoyangkannya dengan keras. Dentang, pedang terjalin, dan kecemerlangannya meledak. Sosok gadis dengan rok delima terbang keluar seperti tersengat listrik. Kekuatan reinkarnasi itu terlalu mendominasi. Itu meledakkan energi pedang, menghancurkan kekuatan pedangnya, dan membuatnya menderita. Dan sebelum dia bisa berdiri teguh, Su Yi telah datang lagi. Wow gelombang, lampu peri melayang, dan gadis berbaju delima menghilang begitu saja. Su Yi sedikit mengernyit. Ribuan kaki jauhnya, sesosok gadis dalam rok delima muncul, matanya dingin, dan dia berkata, anak kecil, ketika kita bertemu lain kali, aku pasti akan membiarkanmu mencicipinya, kekuatan bibi. Dia berbalik untuk pergi. Boom, dia pingsan. Memanfaatkan kesempatan ini, kedua sosok itu bergegas menuju gadis berbaju delima. Yang satu adalah Su Yi, dan yang lainnya adalah Song He yang dipetik dari pecahan perunggu. Yang aneh adalah, ketika tulang-tulang di tangan gadis berok delima dipenuhi dengan cahaya peri, sosoknya menghilang lagi dari udara. Serangan menjepit Su Yi dan Song He tiba-tiba gagal. Keduanya mengerutkan kening, lalu melihat ke kejauhan bersama-sama. Di bawah langit malam abadi di kejauhan, seorang gadis dengan rok buah delima muncul. Dia pucat dan jelek. 2 kali berturut-turut dia hampir dirampok, membuatnya geram. Ingat dengan jelas, namaku Ning Yuluo, dan dia akan membunuh kalian berdua. Gadis dengan rok delima mengucapkan setiap kata, suaranya seperti terjepit di antara giginya, mengungkapkan kebencian yang tak terbatas. Tulang di depannya mengalir dengan cahaya peri. Tapi pada saat ini, Su Yi mengangkat tangannya dan mengorbankan pedang bambu. Panjang 9 inci, hijau dan halus seperti batu giok. Nama pedangnya adalah Guang Hanzi, dan dibuat oleh orang asli Hong Yun. Saat sosok gadis dalam rok delima menghilang, pedang bambu itu membelah udara. Boom, apinya meledak, dan kekosongan runtuh. Segera, tubuh ini runtuh dan menghilang.
Hanya jiwanya yang muncul di kehampaan, dan tulang putih yang dipenuhi cahaya peri melayang di depannya. Ini sebanding dengan pukulan penuh dari pembangkit tenaga listrik Taois. Song He menghirup udara sejuk dan merasa merinding baik secara fisik maupun mental. Dia secara alami mengetahui asal-usul pedang Fu Guang Hansi. Pada awalnya, Guru Hong Yun pernah berkata bahwa kekuatan pedang ini dapat dengan mudah membunuh roh mati seperti dia. Pada saat ini, melihat apa yang terjadi pada gadis dalam rok delima dengan pedang ini, Song He segera menilai bahwa cabang dingin yang luas ini sama sekali tidak sesederhana pedang jimat biasa. Tidak mati, Su Yi sedikit mengernyit, dan sekilas melihat bahwa tulang di tangan gadis dalam rok delima itu sangat ajaib. Harta karun inilah yang menyelamatkan nyawa gadis itu di saat yang kritis. Melihat Su Yi akan memulai lagi, gadis dengan rok delima tiba-tiba berkata, bagaimana kalau aku mengatakan yang sebenarnya dan memberiku cara untuk hidup? Dia memegang sepotong tulang di tangannya dan mendesis, jika kamu benar-benar ingin bekerja keras, jika aku mati, kamu tidak akan mendapatkan apa-apa. Su Yi berkata, bicaralah. Gadis dengan rok delima menarik napas dalam-dalam dan berkata, kekuatan di belakangku telah membentuk aliansi dengan seorang lelaki tua yang menyebut dirinya penjahit, dan dia juga mengatakan kepadaku bahwa selama kamu tinggal di kota Wan Liu ini, kamu pasti bisa menangkapmu. Reinkarnasi dari penonton, penjahit. Mata Su Yi diam-diam menjadi dingin, dan itu adalah bajingan tua ini lagi. Dia bertanya, jadi, penjahit memberitahumu tentang Lao Wei. Bagus. Gadis dengan rok buah delima berkata, penjahit berkata bahwa selama kamu menggunakan nama Wei tua lumpuh itu sebagai umpan, kamu pasti akan dapat menangkap ikan besarmu, dan di sana tidak khawatir bahwa Anda tidak akan tertipu. Su Yi berkata, kalau begitu, apakah dia pernah memberitahumu apakah Wei tua sudah mati atau masih hidup? Gadis dengan rok buah delima menggelengkan kepalanya, tidak. Su Yi mengerti, dalam analisis akhir, dari awal, pihak lain tidak tahu hidup dan mati Lao Wei sama sekali, dia hanya mengambil petunjuk Lao Wei untuk berurusan dengan dirinya sendiri. Dan penjahit pasti mengetahui hal ini dari mulutnya. Lagi pula, Yan Daolin pernah menyelamatkan Wei San dan putrinya, jadi dia secara alami memahami bencana tragis apa yang terjadi di Linlang Secret Realm. Memikirkan hal ini, Su Yi merasa sedikit kecewa. Pada akhirnya, dia masih belum bisa memastikan apakah Wei tua masih hidup. Mengapa tidak membuat orang merasa kecewa? Selanjutnya, Su Yi bertanya tentang asal-usul gadis berok delima itu. Gadis dengan rok buah delima berkata, saya berasal dari Tianjin Xianmen. Begitu dia mengatakan ini, tulang-tulang di tangannya bergetar hebat, meledak dengan cahaya peri yang menyilaukan, dan gadis dalam rok delima itu dibawa pergi dalam sekejap. Pada saat itu, Su Yi sangat menyadari bahwa gadis dalam rok delima itu sedikit terkejut, tidak diragukan lagi, bahkan dia tidak menyangka bahwa tulang putihnya akan berubah. Tianjin Xianmen, sepertinya saya pernah mendengar tentang. Lagu dia menunjukkan tatapan serius. Setengah suara, dia tiba-tiba menamparkan dahinya dan berkata, ternyata itu kekuatan iblis itu. Tanpa diduga, mereka selamat dari akhir hukum. Pada akhirnya, Song He terlihat murung dan tidak yakin. Sekte ini sangat kuat. Su Yi bertanya. Pada zaman kuno, ada 3 kekuatan hegemonik iblis utama di dunia, dan Tianjin Xianmen adalah salah satunya. Sekte ini memiliki latar belakang yang sangat kuno, dan ada banyak makhluk abadi berbulu dan naik. Song He berkata dengan sungguh-sungguh, saya dulu bertanggung jawab atas sekte besar, tetapi dibandingkan dengan Tianjin Xianmen, itu sama sekali tidak signifikan, dan perbedaannya terlalu besar. Setelah jeda, dia melanjutkan, namun, di era akhir hukum, semakin banyak Taoisme tingkat atas, semakin besar pukulan yang akan dideritanya. Yang di atas adalah yang berdiri tegak. Pada awalnya, beberapa manusia abadi Tianjin Xianmen meninggal secara tragis di bawah bencana, jiwa mereka tersebar, dan seluruh sekte terbunuh dan terluka. Ada desas-desus di dunia bahwa Tianjin Xianmen akan paling kemungkinan runtuh, menghilang ke dunia. Tapi sekarang sepertinya kekuatan raksasa sihir ini memiliki roh mati yang hidup. Setelah mendengarkan, Su Yi tidak menganggapnya serius, karena mereka hampir hancur pada awalnya, bahkan jika beberapa yang kuat selamat, mereka hanyalah sekelompok jiwa yang mati. Song He tersenyum pahit. Ya, di mata Su Yi, yang bertanggung jawab atas kekuatan reinkarnasi, semua jiwa yang mati di dunia ini bukanlah ancaman yang terlalu besar. Namun, roh-roh mati itu lebih kuat dari yang terakhir, dan memiliki segala macam cara yang luar biasa, yang tidak boleh diremehkan. Su Yi berbisik. Biarkan dia menghindari pemboman, arai pemakaman Sanhai. Perlu disebutkan bahwa manik-manik transformasi adalah salah satu jarahan yang diambil dari sarang sarjana hantu. Tuan Su, dari sudut pandang berikut, lebih baik bagi Anda untuk tidak menonjolkan diri untuk periode waktu berikutnya. Song dia mengingatkan dengan suara rendah, lagi pula, mudah untuk bersembunyi dengan senjata terbuka dan panah hitam. Di dunia sekarang ini, aku tidak tahu berapa banyak orang yang mencari jejakmu. Su Yi bertanya, apakah menurut Anda kepulangan saya ke tanah air tidak mudah?
Song He menggelengkan kepalanya. Apa yang seharusnya datang pada akhirnya akan datang. Menjaga profil rendah dan menarik diri secara membabi buta jelas bukan cara saya melakukan sesuatu. Mata Suyi berkilat dingin, sebaliknya, aku tidak pernah suka diserang secara pasif. Karena aku sudah tahu bahwa penjahit tua ada di belakang layar, tentu saja aku tidak bisa membiarkannya begitu saja, itu pergi. Omong-omong, niat membunuh yang tak terkendali melonjak di hatinya. Jangan menyebut masa lalu, katakan saja berapa kali penjahit tua itu menghitung dirinya sendiri dalam beberapa tahun terakhir. Di alam bintang Xuan Huang, dia menginstruksikan pembangkit tenaga listrik raksasa langit berbintang untuk bergabung untuk membunuh. Bahkan Yan Daolin pernah berutang budi pada penjahit tua itu, jadi dia membantunya membuat pengaturan dan menggunakan Qingwan dan Tianqi untuk berurusan dengannya. Selain itu, peri Sue Liu yang membunuh Shen Mu juga memiliki hubungan dengan penjahit tua ini. Dan sekarang, pada hari pertama kembali ke kampung halamannya di kota Wanliu, dia menghadapi pembunuhan lain terkait dengan penjahit tua, bagaimana mungkin Su Yi tidak kesal. Pemukulan pasif tidak pernah menjadi gayanya. Kali ini, dia akan mengambil inisiatif. Sepertinya sudah waktunya pergi ke kuil Jiekong untuk bertemu biksu tua Kongzhao. Su Yi diam-diam berkata, kuil Jiekong, tanah suci di luar dunia di mata para praktisi Buddhis, salah satu tanah Buddhis misterius yang tidak dikenal di dunia. Ada seorang biksu tua di kuil Jiekong, bernama Kongzhao, yang menyebut dirinya penjaga Jialan. Dia adalah salah satu dari sedikit kekuatan tersembunyi di kedalaman langit berbintang. Ini juga salah satu dari sedikit keberadaan di dunia yang bisa membuat penjahit cemburu. Pada saat ini, Wei San datang dengan pria berpakaian hitam yang telah dipenjarakan oleh Su Yi. Tuan, apakah Anda sudah membebaskan orang ini? Wei San bertanya. Pria berbaju hitam itu berkata dengan suara gemetar, Tuan Guanzu, Anda berjanji untuk melepaskan saya. Su Yi mengangguk dan melambai, biarkan dia pergi. Wei San mengangkat tangannya dan melemparkan pria itu hingga pingsan. Terima kasih, Tuan Guanzu. Terima kasih Tuan Guanzu. Pria berbaju hitam itu sangat gembira, mengucapkan terima kasih berulang kali, lalu berbalik dengan tergesa-gesa. Tuan Su, mengapa Anda membiarkannya pergi? Song He bingung. Wei San berkata sambil tersenyum, ini adalah sifat Tuan mudaku, dia akan melakukan apa yang dia katakan, dan tidak pernah kehilangan kepercayaannya. Song He sangat tersentuh. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa tidak mengaguminya, mengepalkan tinjunya dan berkata, aku telah diajari olehmu. Pada awalnya, dia tidak terlalu menghormati Su Yi. Alasan mengapa saya mengikuti Su Yi untuk melakukan sesuatu adalah menggunakan tangan Su Yi untuk mematahkan kekuatan kutukan di masa depan. Tapi saat ini, sikapnya terhadap Su Yi diam-diam berubah. Su Yi akan peduli tentang ini. Dia menginstruksikan, Wei Zi kecil, pergi dan kumpulkan rampasannya. Selanjutnya, mari kita pergi ke kuil Jiekong untuk berjalan-jalan. Penjaga asli, penjahit tua hanya bisa bersembunyi di kegelapan dan tidak berani maju. Dan sekarang, jika Su Yi tidak menunjukkan cara tertentu, dia akan terlalu tidak berguna. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1315. Larut malam, di Chizhou, tempat rahasia yang terisolasi dari dunia. Guntur saling bertautan dan busur berkedip. Di depan altar kuno, sesosok tulang giok putih muncul dari udara dengan seorang gadis dalam rok delima. Tulang-tulang itu berputar dan melayang di atas altar. Gadis dengan rok delima jatuh ke tanah, tampak suram. Saat hujan turun, jangan berkecil hati. Guanzu memiliki kekuatan reinkarnasi dan terlahir sebagai musuh bebuyutan kita. Bagaimana bisa begitu mudah menghadapinya? Suara pria yang lembut terdengar. Saya melihat sosok seorang pemuda muncul di atas altar Tao, dan mengambil tulang putih itu ke telapak tangannya. Pria itu dikelilingi oleh cahaya peri hitam, dan ketika dia melihat ke depan, dia penuh dengan keagungan yang agung. Tapi ketika dia melihat gadis dengan rok delima, ada sedikit rasa kasihan di ekspresinya. Saudara Zhang, apapun yang terjadi, aku ingin Su Yi itu mati. Rok delima mata merah, penuh kebencian. Pria itu mengangguk dan berkata, oke, aku berjanji. Li Nanyai, guru kepala tertinggi, Tianyin Xianmen, salah satu dari 3 gerbang iblis utama di zaman kuno, pernah menginjakkan kaki di jalan kenaikan untuk mengangkat alam Xia, iblis yang tak tertandingi. Bahkan jika dia hanya hantu sekarang, kekuatan yang dia miliki masih menakutkan sampai tidak dapat diprediksi. Ning Yuluo, seorang gadis dengan rok buah delima, adalah adik perempuan Lai Nanyai. Kakak senior, setelah kejadian ini, saya telah menyimpulkan bahwa di dunia saat ini, raja biasa dari alam gua bukan lagi lawannya. Mengambil napas dalam-dalam, Ning Yuluo berkata, dan jiwa yang mati seperti saya, tunduk pada kekuatan reinkarnasi, tidak dapat membantunya sama sekali. Dalam keadaan seperti itu, jika Anda ingin menangkapnya, tapi itu benar-benar tidak mudah. Lai Nanyai tersenyum dan berkata, tidak, ada cara untuk menghadapi anak ini. Ning Yuluo terkejut. Saya melihat Lai Nanyai mengangkat tangannya sedikit. Tirai tipis muncul, dan seorang lelaki tua berbaju hitam dengan mahkota panjang muncul di tirai tipis.
Apa perintah kepala sekolah? Pria tua berbaju hitam itu memberi hormat dengan hormat. Lai Nanyue berkata dengan acuh tak acuh, beritahu penjahit, aku setuju dengan kondisinya, biarkan dia memilih sekelompok raja dari alam gua dan mengirim mereka ke peninggalan leluhur kita. Paling lambat setengah jam tahun, haruskah itu akan memungkinkan dia untuk memiliki sekelompok pembudidaya di alam bayi ilahi? Dan aku hanya punya satu permintaan. Omong-omong, cahaya darah yang mengerikan muncul di mata Lai Nanyue, bawakan aku pria kecil bernama Sui. Ini, pria tua berbaju hitam itu menerima perintahnya dengan kagum. Tirai tipis perlahan menghilang, dan sosok lelaki tua berbaju hitam menghilang. Ning Yuluo mau tak mau berkata, kakak yang bertanggung jawab, penjahit itu sangat licik dan licik, kamu sangat membantunya, kalau-kalau dia. Lai Nanyue menyela sambil tersenyum, dalam waktu paling lama 2 tahun, jalur kenaikan dapat direproduksi dalam aturan Sutian, dan kemudian saya bisa berjalan lagi di dunia. Darah di matanya mengalir, dan ekspresinya acuh tak acuh dan agung, jika dia tidak bekerja keras, aku akan membiarkannya makan dan berjalan-jalan. Sebagai raksasa penyihir top di zaman kuno, satu-satunya hal yang bisa membuatnya takut di dunia saat ini adalah reinkarnasi. Adapun para pembudidaya di dunia, bahkan jika mereka mengambil keberuntungan dan menginjakan kaki di jalur kenaikan, mereka tidak akan bisa masuk ke matanya. Lai Nanyue mengatakan ini, matanya dipenuhi antisipasi. Selanjutnya, Ning Yuluo cemberut, aku tidak bisa berpikir sejauh itu sekarang, aku hanya berharap aku bisa membunuh Sui itu segera. Lai Nanyue terkejut, lalu tertawa terbahak-bahak, dan berkata dengan lembut, di mataku, hanya mereka yang bisa dianggap sebagai lawan yang merupakan kekuatan tak tertandingi seperti kita, yang selamat dari akhir hukum. Adapun Sui ini, paling-paling itu hanya mangsa. Di dunia yang gelap dan suram, mengenakan jubah kain dan topi bundar hitam, penjahit kurus sedang mempelajari warisan di tingkat Ascension. Tuan, operasi gerbang iblis Tianyin gagal. Seekor kupu-kupu hitam datang dan berubah menjadi gadis seukuran tampar. Penjahit itu tertawa dan berkata, saya mengharapkan ini terjadi. Saya telah bertarung dengan penjaga selama bertahun-tahun, bagaimana saya tidak tahu, betapa sulitnya membersihkan orang ini. Dia tampak bahagia, dengan senyum di alisnya. Tuhan, mengapa engkau begitu bahagia? Gadis yang berubah menjadi kupu-kupu hitam mau tak mau bertanya. Hanya jika mereka kalah, mereka akan menyadari betapa pentingnya proposal saya, dan saya akan dapat menuai lebih banyak manfaat. Penjahit itu berkata dengan santai, dengan kata lain, sebelum mereka bertindak, saya tidak pernah berpikir mereka akan menang. Gadis itu tercengang, mengedipkan matanya dan berkata, Tuhan, apakah engkau tidak takut mereka akan disalahkan? Berani, penjahit itu tertawa, penonton hari ini seperti pedang yang tergantung di atas kepala mereka. Dengan sarana jiwa mereka yang mati, mereka tidak bisa menggoyangkan pedang ini sama sekali, hanya saya bisa bantu mereka. Tunggu, tidak akan lama bagi mereka untuk datang kepadaku. Begitu saya mengatakan ini, ada kilatan cahaya di langit, dan sosok seorang pelayan tua muncul, dan dengan hormat berkata, Tuan, Tianyin Xianmen Zhangjiao mengirim surat, mengatakan bahwa dia akan menyetujui kondisi kita dan tidak keluar. Dalam setengah tahun, kita dapat membantu kita mengolah sekelompok orang nyata Ascension Realm. Penjahit itu tersenyum sehingga kerutan di wajahnya mekar seperti bunga krisan, dan berkata, lihat, ini disebut strategi, dan aku bisa menggunakan pengamat sebagai bidak catur untuk menggali mayat-mayat itu, jiwa, dapatkan hasil maksimal darinya. Dia merasa lega, mengeluarkan sepanci anggur, mengangkat kepalanya dan menyesap, dan berkata, beritahu Tianyin Xianmen, kali ini aku akan memilih 30 raja kerajaan Dongyu untuk pergi. Raja kerajaan ini di masa lalu, mereka memiliki perseteruan berdarah dengan Guanzu, dan ketika mereka menginjakan kaki di jalur pendakian, mereka akan berubah menjadi pisau paling tajam untuk membunuh Guanzu. Ini, pelayan tua itu menerima pesanan. Tuan, bawahan Anda mengerti, Anda menggunakan penonton sebagai bidak catur. Jiwa-jiwa yang telah meninggal itu paling ingin mendapatkan kekuatan reinkarnasi dari penonton, tetapi mereka juga paling takut dengan kekuatan reinkarnasi penonton. Dalam keadaan seperti itu, mereka hanya dapat memilih untuk bekerja sama dengan Tuhan. Gadis itu menunjukkan kekagumannya, dan Tuhan dapat mengambil keuntungan dari ini dan terus mengambil manfaat dari jiwa-jiwa yang mati itu. Luar biasa, sungguh menakjubkan. Penjahit itu tersenyum dan berkata, jangan meremehkan jiwa-jiwa yang mati itu, orang-orang itu adalah karakter tak tertandingi yang selamat dari akhir hukum, satu lebih tirani. Sekarang aku hanya menempati langit itu saja. Seiring berjalannya waktu, akan ada semakin banyak orang kuat di dunia ini yang telah menginjakan kaki di jalan kenaikan, dan jiwa-jiwa yang mati itu akan dibawa kembali ke dunia satu demi satu. Tidak cukup. Omong-omong, penjahit tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas pelan, sayangnya, jika Anda memberi saya lebih banyak waktu untuk mengatur, apakah itu penonton atau roh mati yang selamat dari akhir hukum, mereka semua akan memperlakukanku tundukkan kepalamu. Mengapa Tuhan mengatakan ini? Gadis itu bingung. Mata si penjahit berkedip, dan dia berkata dengan lembut, kalau begitu.
Beberapa jiwa yang telah meninggal dapat memilih untuk bekerja sama dengan saya, atau mereka dapat memilih untuk bekerja sama dengan kekuatan spiritual lain di dunia. Petik 2. 6 pelindung Dao kuno sekarang telah bekerja sama dengan salah satu Taois teratas di akhir hukum. Seperti klan Zong kuno, berdiri di belakang, Menara Abadi Pedang Ajaib, yang dikenal sebagai salah satu dari 4 sekte abadi pedang terkuat di akhir era hukum. Ini hanya situasi 6 pelindung Tao kuno. Selain itu, seperti beberapa kekuatan top lainnya di dunia, kebanyakan dari mereka berhubungan dengan jiwa-jiwa mati akhir hukum, mencoba bekerja sama. Semua ini untuk tujuan bersaing di dunia di era baru berikutnya, dan memenangkan jalan bulu. Dikatakan bahwa beberapa roh mati dengan latar belakang menakutkan dan asal-usul misterius telah menempati sarang murai dan sepenuhnya mengendalikan beberapa kekuatan spiritual di dunia. Omong-omong, penjahit itu tiba-tiba tertawa, bisa diperkirakan bahwa dunia berikutnya akan jatuh ke dalam kekacauan dan kekacauan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tatanan dan pola zaman dulu akan dipatahkan dan dirombak. Siapa yang dapat menguasai dunia di era baru dan memenangkan dunia bergantung pada siapa yang dapat mendominasi jalan menuju kenaikan secepat mungkin. Mata penjahit mau tak mau menantikan, bagi saya, ini adalah era terbaik. Hati gadis itu naik turun, dan berkata, Tuhan, apakah Anda pikir masih ada kesempatan bagi penonton untuk menaklukkan surga seperti sebelumnya, dan pedang akan menghancurkan dunia? Penjahit itu terdiam. Dia bertarung dengan penonton selama bertahun-tahun, dan dia tidak pernah berani meremehkan musuh lama ini. Setelah waktu yang lama, dia berkata, dalam periode waktu berikutnya, dia akan menjadi musuh seluruh dunia. Jiwa-jiwa yang mati itu menganggapnya sebagai mangsa mereka, dan mereka akan bekerja sama dengan yang teratas kekuatan di dunia untuk menghadapinya. Dan aku tidak akan pernah memberinya kesempatan untuk menginjakan kaki di jalur bulu. Omong-omong, suaranya nyaring dan jelas. Gadis itu tidak bisa menahan tawa dan berkata, bawahanku juga menantikan hari ini. Gadis kupu-kupu, terserah padamu untuk bertindak selanjutnya dan mengumumkan kepada dunia luar bahwa Master Penonton telah kembali ke alam astral Sendu, dan juga menyebarkan berita kegagalan Tianyin Xianmen. Petik 2. Penjahit memesan. Gadis itu bingung, Tuan, jika Anda melakukan ini, bukankah tampaknya Anda terlalu agung? Dalam hal ini, siapa yang berani menyerangnya dengan gegabah? Bagaimana pembudidaya abadi lainnya bisa mengetahui situasi ini? Selama mereka tidak bisa duduk diam, mereka pasti akan mementingkan kerja sama dengan kita, dan jika mereka ingin kita bekerja keras, bagaimana bisa mereka tidak memberikan manfaat yang cukup? Gadis itu tiba-tiba sadar. Dalam analisis terakhir, Tuan masih menganggap penonton sebagai bidak catur, dan mengambil kesempatan untuk mengambil untung dari tangan jiwa-jiwa yang mati itu. Bawahan ini akan melakukannya. Gadis itu berubah menjadi kupu-kupu hitam dan hendak pergi. Penjahit itu tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata, apakah kamu pernah mengetahui keberadaan keledai tua botak di kuil Jiekong? Gadis itu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, kuil Jikong menghilang beberapa tahun yang lalu. Kekuatan kami telah mencari berita, tetapi sejauh ini tidak ada yang ditemukan. Penjahit itu mengerutkan kening dan berkata pada dirinya sendiri, kemana perginya keledai botak tua itu? My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1316. Penonton yang bereinkarnasi telah muncul di alam astral Sendu. Sendu Star Realm adalah alam pertama dari langit berbintang, jantung Dongsuan Yu. 6 penjaga kuno Taoisme, kekuatan raksasa langit berbintang, dan banyak keluarga raja dunia terkemuka semuanya tersebar di antara mereka. Ketika berita ini keluar, pasukan top di dunia ini segera diberitahu. Dan jiwa-jiwa mati yang terbengkalai di balik layar pasukan top ini juga gelisah. Arus bawah melonjak. Badai sedang terjadi. Ketika dunia astral Sendu melonjak, Sui sudah berangkat ke Fanzhou. Fanzhou adalah salah satu dari 36 negara bagian para dewa, dan sebagian besar wilayahnya adalah kekuatan Buddha. Di alam astral ibu kota dewa, Fanzhou juga dikenal sebagai tanah Buddha di bumi. Tuan muda, berita tentang pertempuran Wan Liucheng telah menyebar, dan sekarang ibu kota dewa dunia astral ini tahu bahwa Anda telah kembali. Di kapal harta karun, Wei San mengerutkan kening. Baru saja, ketika mereka melewati kota yang makmur, mereka menemukan bahwa pertempuran yang terjadi di kota Wan Liu malam itu telah menyebabkan kegemparan di alam bintang ibu kota ilahi. Tidak mengherankan, pasti pelacur tua dari penjahit itu yang melakukan hal-hal buruk, hanya untuk membuatku mendapat masalah, sehingga dia bisa memancing di perairan yang bermasalah. Sui bisa mengetahuinya dengan jari kakinya, dan pasti penjahit yang berada di belakangnya. Barang tua ini layak mendapatkan 1000 potongan. Wei San membenci giginya. Tenang, semakin marah kamu, semakin bangga hal lama yang tersembunyi dalam kegelapan. Sui berkata dengan santai, saat aku bertemu biksu tua Kong Zhao kali ini, aku akan menyelesaikan masalah dengan lelaki tua ini. Baru saja mengatakan ini, berteriak, sebuah pesawat ulang-alik hitam legam tiba-tiba muncul, menembus kapal harta karun tempat Sui dan yang lainnya berdiri dari bawah. Boom! Kapal harta karun itu meledak dan terkoyak.
Suyi dan Wei San bergerak keluar dari udara tipis, menghindari pukulan tiba-tiba satu langkah di depan. Suyi menunjukkan sosoknya, mengayunkan tinjunya seperti pedang, dan menghempaskannya ke udara. Boom! Tapi ini belum terlambat. Saya melihat kehampaan di segala arah, jaring besar yang menutupi langit dan matahari muncul. Keempat sosok itu memegang sudut jaring besar dan menembak dengan sekuat tenaga. Tiba-tiba, jaring besar menyelubungi Suyi dan Wei San. Berada di dalamnya, langsung memberi orang perasaan kegelapan dan tidak ada jalan keluar. Suyi tidak lolos. Dentang. Pedang dunia tersapu, Suyi meraih lengan Wei San dengan satu tangan, dan orang-orang mengikuti pedang itu. Boom! Jaring besar itu robek hingga ke sudut. Suyi dan Wei San melarikan diri. Hampir pada saat yang bersamaan, pesawat ulang-alik hitam legam itu datang lagi, sangat cepat. Dan burung hitam tak menyenangkan seukuran gunung, mengepakkan sayapnya seperti orang gila, memicu badai cahaya peri yang menghancurkan dunia, dan menyapu ke arah Suyi dan yang lainnya. Serangkaian serangan ini terjadi dalam sekejap mata dan sangat berbahaya. Menjadi raja kerajaan lain di dunia tidak akan bisa menghentikannya. Bahkan Wei San pun berkeringat dingin. Tapi Suyi mendengus dingin dan menjentikkan lengan bajunya. Dentang. Rem. Di ruangan itu, burung hitam yang tidak menyenangkan itu sayapnya patah, kepalanya dibelah, dan dia menjerit nyaring. Hentikan semuanya. Di bawah langit di kejauhan, sebuah suara berat terdengar. Diiringi suara, sesosok muncul di bawah langit di kejauhan. Dia mengenakan jubah misterius, dengan sosok tinggi dan wajah tampan. Saat dia muncul, pembangkit tenaga listrik yang telah menyerbu Suyi sebelum semuanya menyerbu. Ternyata itu sekelompok jiwa yang mati. Wajah Wei San muram. Sampai sekarang, dia menyadari bahwa ada 5 dari mereka yang baru saja menembak. Semuanya adalah roh mati dengan kebijaksanaan, dan kekuatan mereka jauh melampaui Raja Dunia. Mata Suyi dalam dan datar, dan dia berkata, ini adalah masalah yang dibuat penjahit untukku. Bahkan jika itu tidak membunuhku, itu akan membuatku jijik. Luar biasa, layak menjadi penonton yang bisa membuat Tianjin Xianmen membuat jungkir balik besar. Pada saat ini, pria berjubah hitam datang dari kejauhan dan berkata sambil tersenyum, baru saja, saya hanya ingin mengkonfirmasi identitas rekan Taois. Hai Han, berbicara, dia melambaikan tangannya, cepat dan minta maaf kepada pemirsa. Ya, jiwa itu memimpin. Melihat sesama Taois Hai Han, almarhum datang untuk memberi penghormatan. Ini membuat Wei San tiba-tiba merasa jijik, dan menggertakkan giginya, sebuah serangan diam-diam dengan niat buruk, tapi dianggap enteng oleh kalian, apa-apaan sikap ini, Petik 2. Jangan marah saudara Taois, jika kita tidak mengambil tindakan, bagaimana kita bisa memverifikasi tubuh sebenarnya dari penonton? Apalagi kami sudah minta maaf, belum cukup. Seorang lelaki tua berbaju linen membuka mulutnya tanpa ekspresi, memegang 2 angkutan hitam legam terpotong di tangannya. Tidak diragukan lagi, itu adalah serangan pertamanya barusan, menghancurkan kapal harta karun Suyi. Suyi terlalu malas untuk berbicara, jadi dia menembak langsung. Jiwa itu hilang. Adegan ini membuat pria berjubah hitam dan yang lainnya mengubah ekspresi mereka, dan wajah mereka menjadi suram. Wajar kalau penonton marah. Lagi pula, siapapun yang tergoda seperti ini akhirnya akan merasa tidak nyaman. Seorang teman, Suyi tidak berbicara omong kosong sama sekali, dan menembak lagi. Boom, pedang Qi meledak ke langit, merobek langit, dan seorang pria berjubah putih menanggung bebannya. Akibat dari energi pedang yang mengerikan menyapu, membuat pria berjubah hitam dan yang lainnya harus menghindarinya. Untuk sesaat, mereka marah dan panik, dan mereka tidak bisa membayangkan bagaimana penonton ini berani menjadi begitu kuat. Dan Suyi, dengan pedang dunia di tangannya, datang untuk membunuh lagi. Tarik, pria berjubah hitam itu pucat pasi dan pergi. Boom, pedang Qi mengamuk, seperti lautan amarah yang tersapu bersih. Kedua roh yang mati itu dibom dan dibunuh di tempat sebelum sempat menghindar. Pada akhirnya, hanya pria berjubah hitam dan burung hitam yang terluka parah yang melarikan diri dengan panik. Apakah kamu tidak berteman? Mengapa melarikan diri? Bagaimana dengan kebaikanmu? Wei San berteriak. Pria berjubah hitam itu tidak merespon sama sekali, dan menghilang dalam sekejap mata. Suyi menyingkirkan pedang di dunia dan berkata, apakah mereka bodoh? Wei San berkata, bukankah itu bodoh? Suyi berkata, bagaimana jika kita ditangkap hidup-hidup dalam serangan diam-diam? Wei San terkejut. Tanpa menunggu jawaban, Suyi sudah berkata, apa yang mereka perjuangkan adalah kemungkinan ini. Orang mati demi kekayaan, burung mati demi makanan, dan melihat serangan diam-diam ini dari luar, mereka akan berpikir mereka bodoh. Tetapi jika mereka berhasil, mereka akan menjadi kumpulan roh mati pertama yang menghancurkan kutukan di tubuh mereka, dan mereka akan dapat mengendalikan kekuatan reinkarnasi dan menjadi penguasa hidup dan mati orang lain, roh mati. Wei San menghela nafas, godaan ini memang terlalu besar, cukup untuk membuat orang tidak bisa menahan diri untuk mencoba. Suyi berkata, orang luar selalu berpikir mereka banyak akal,
tetapi jika mereka menghadapi godaan yang tak tertahankan, mereka belum tentu lebih baik daripada orang-orang itu sekarang. Wei San menghela nafas, memang, semua orang di dunia tahu bahwa perjudian merugikan orang, dan mereka semua tahu bahwa ada pisau di depan kata, tetapi masih ada sedikit penjudi dan klien pelacur di dalam dunia. Su Yi. Setelah beberapa saat, dia berbisik, tidak dalam game, tetapi berbicara tentang urusan game, berpikir bahwa dia dapat melihat segalanya, orang seperti ini tidak diragukan lagi yang paling konyol. Wei San tertawa dan berkata, Tuan Muda tampaknya tergerak. Tidak mungkin, aku muak dengan lalat-lalat itu. Su Yi berkata, dan menyapu ke depan, ayo pergi, dalam periode waktu berikutnya, tidak akan ada lebih sedikit lalat, dan jika kita berakhir, jadi kita tidak boleh memberi lalat peluang. Wei San setuju. 3 hari kemudian, Fanzu, gurun tak berujung. Buddha batu itu menghilang. Su Yi sedikit mengernyit. Kuil Jiekong dianggap sebagai tempat paling misterius dan tidak diketahui, dunia luar di mata para biksu Buddha. Pada zaman dahulu, hanya segelintir orang yang tahu bahwa kuil Jiekong terletak di kedalaman gurun ini. Untuk memasuki kuil Jiekong, Anda harus menemukan batu Buddha terlebih dahulu. Tapi Buddha batu itu sudah tidak ada. Mungkinkah biksu tua Kong Zhao juga pergi ke daerah terlarang Feixian? Su Yi mengerutkan kening. Berpikir sejenak, dia tiba-tiba naik ke udara, dengan cetakan teratai di tangannya dan guntur musim semi di lidahnya. Ketika saya memikirkan tata gata di masa lalu, saya telah berlatih dalam kalpa yang tak terhitung jumlahnya. Praktik Sang Buddha di masa lalu tidak ada habisnya, titik-titik ladang yang tak terukur, bentuk tata gata adalah tak terbatas, berubah dan mengalir sepanjang waktu. Nyanyian Chansan Sekerta yang agung bergema di antara langit dan bumi. Ini adalah sutra tanpa batas dari metode Galan. Biksu tua Kong Zhao dari kuil Jiekong menyebut dirinya, penjaga Garan, dan akar Taoismenya ada dalam kitab suci Buddha ini. Sampai sebuah kitab suci dibaca, tidak ada yang berubah. Su Yi tidak bisa tidak menyesalinya. Tidak diragukan lagi, kuil Jiekong sudah tidak ada lagi di sini. Jika tidak, selama Anda merasakan kitab suci Buddhis ini, akan ada lonceng di kuil Jiekong, yang akan beresonansi dengannya. Ayo pergi. Su Yi berbalik untuk pergi. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki yang menggetarkan bumi di kejauhan. Kemudian, di bidang penglihatan Su Yi dan Wei San, mereka melihat pemandangan yang luar biasa. Di kejauhan, seorang biksu tua yang tinggi dan perkasa dengan dada terbuka, membawa kuil Buddha besar seperti gunung, berlari liar ke sisi ini. Bagi rekan-rekan pencinta My Novel, mohon dukungan, tekan like dan subscribe, agar Mimin tambah semangat lagi. Terima kasih.